Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azra Mutia Nasution dari jurusan KPIC semester 4 dengan NIM 0101212067. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya berupa PowerPoint tentang pengenalan hadis tematik. Berikut videonya. Nah, yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu hadis. Hadis secara etimologi mempunyai beberapa arti, yaitu jadid berarti sesuatu yang baru, lawan kata dari kodim berarti sesuatu yang lama, qorib berarti dekat, dan ba'id berarti jauh. Sedangkan khobar berarti berita, yakni sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis secara terminologi memiliki perbedaan pendapat antara ahli hadis dan juga ahli ushul. Menurut ahli hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, selanjutnya, apa sih hadis tematik itu? Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i, secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah, yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologinya juga, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut berarti lawan kata dari al-raf'u yang berarti mengangkat. Maka, yang dimaksud dari hadis tematik atau maudu'i tadi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam permasalahan tertentu. Gimana sih menentukan studi hadis tematik? Nah, ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian, kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun makna, melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadisnya. Yang keempat, melakukan kegiatan dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan hadis yang digunakan. Kemudian yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syaz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsepnya. Yang kesebelas atau yang terakhir, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Nah, jadi ada 11 ya langkah-langkah dalam studi hadis tematik tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kelebihan tentang hadis tematik ini. Nah, pertama, hadis ini bersifat praktis dan sistematis, di mana metode tematik disusun secara praktis dan sistematis untuk memecahkan permasalahan yang timbul, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran hadis dan selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tidak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkannya, meski tidak mustahil saat ini didapatkan dari ketiga metode yang lain. Namun hal itu bukan menjadi sasaran yang pokoknya. Ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan diterapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal lain di luar tema. Yang keempat, penjelasan antar hadis dalam metode maudu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan pun lebih mudah dipahami. Kemudian ada kekurangannya juga nih. Selain memiliki kelebihan, metode ini tentunya memiliki kekurangan. Kekurangannya ialah terkait pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar tema tersebut, sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspeknya.
Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, studi hadis maudhu'i atau hadis tematik merupakan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau tujuan, kemudian disusun dengan menggunakan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang suatu masalah tertentu. Demikian hasil presentasi ujian tengah semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.